Hola, selamat pagi, dan saya akan menunjukkan sebuah serangan dalam martial attack yang dimainkan oleh juara dunia ke-10, Boris Spassky. Kita akan melihat mengapa martial attack begitu berbahaya, dan seringkali memberikan kesulitan kepada para pemain Ruy Lopez. Boris Spassky sebagai hitam, dan lawannya, Arkady Novopasin, melangkah E4, tentunya E5. Kuda berkembang, kuda C6, gajah B5. Ruy Lopez. Pion A6, gajah A4, dan kuda F6. Memberikan serangan pada pion, tapi putih Arkady mengorbankan pion. Tentunya, jika lawan mengorbankan sesuatu, kita tidak boleh mengambil. Langkah terbaik adalah gajah E7. Sekarang kita siap untuk mengambil pion. Jadi benteng melindungi pion. Dan B5. Gajah B3, kita Arkady. Kemudian pion C3. Perlu diingat bahwa martial attack cuma bisa terjadi jika putih memainkan langkah ini, yang merupakan langkah terbaik. Sekarang kita akan mendorong pion D5. Ini merupakan awal dari martial attack. Pion makan, kuda makan, mengorbankan pion. Kuda makan pion, kuda makan. Dan setelah benteng mengambil kuda, kita harus mendorong C6. Pada langkah ke-12, putih pasti akan melangkah pion D4. Ini merupakan langkah terbaik sekaligus paling populer. Sekarang kita akan mulai menyerang seperti yang ditunjukkan oleh Boris Spassky, yaitu dengan gajah D6. Sesudah benteng kembali, Menteri H4 ancaman pada pion G3 dan Menteri H3. Di posisi ini, putih bisa dengan mudah melakukan kesalahan. Misalnya, kuda D2. Ini merupakan blunder, sebab gajah G4. Jika pion menutup, gajah akan makan pion. Pion makan. Menteri makan pion skat. Raja H1. Dan kuda F4 ancaman skakmat. Benteng E2. Gajah makan pion skat. Kuda makan, menteri makan skat. Raja H2. Dan kuda makan benteng. Hitam pasti akan menang. Jika menteri menyelamatkan diri, kita memiliki langkah powerful. Kuda F4 ancaman skakmat. Pion makan kuda, dan gajah makan pion. Kembali skakmat tidak akan terhindarkan, sebab jika kuda mempertahankan diri, gajah terang akan bergerak, dan skakmat tidak akan bisa dihentikan. Karenanya pada posisi ini, putih memainkan langkah terbaik, gajah E3, dan gajah G4. Kalau menteri menyelamatkan diri, katakanlah ke petak D2, gajah F3, dan skakmat tidak akan terhindarkan. Kalau pion menutup serangan, gajah gelap akan dikorbankan, mengancam serangan skakmat. Pion makan, menteri makan skat. Raja bergeser, dan gajah makan pion. Menteri D2. Lalu menteri skat. Raja bergeser, menteri skat. Raja naik, dan skakmat terjadi. Di posisi ini, putih cuma punya satu langkah yang benar. Dan Arkady Novopasin menemukannya, yakni menteri D3. Kalau sekarang kita memainkan gajah F3 mengancam skakmat, ini tidak akan berhasil, karena menteri akan mundur, mencegah ancaman skakmat. Sebab itu Spassky memainkan benteng E8. Ini merupakan langkah yang sangat berbahaya. Arkady Novopasin melanjutkan kuda D2. Benteng E6. Lalu pion A4,
berusaha melakukan serangan balik di sayap menteri. Pion makan, benteng makan. Kemudian F5 mengancam F4. Hal ini memprovokasi pion F4. Tapi kemudian Spassky mengorbankan gajah, mengancam gajah. Sesudah gajah mundur, benteng makan skat, gajah makan, lalu benteng menyerang gajah. Novopasin menyerah karena sesudah gajah menyelamatkan diri, gajah akan menyerang menteri. Menteri cedera dan gajah makan kuda. Menteri makan. Kemudian skakma terjadi. Kita akan melihat penerapan martial attack melalui game antara dua pecatur Spanyol, Alfonso Torres dan Fernandez Andrade, terjadi pada tahun 2009. Seperti yang kita tahu, martial attack terjadi dalam tema pembukaan Ruy Lopez. Dan pada langkah ketiga kita harus mengusir gajah dengan mode defense A6, gajah A4, kemudian kuda F6. Sesudah putih rokade, kita harus meletakkan gajah di petak E7. Bermaksud rokade juga mengancam pion. Dan langkah ini akan memaksa putih memainkan benteng E1. Setelahnya, kita harus mendorong pion ke petak B5, mengusir gajah ke B3, lalu kita rokade. Nah, martial attack cuma akan terjadi kalau putih pada posisi ini memainkan pion C3. Langkah selain ini akan membuat putih menghindari martial attack. Dari sini kita akan mulai meluncurkan martial attack. Pertama-tama kita akan mengorbankan pion E dengan D5. Sesudah pion makan, kuda makan pion. Putih unggul satu pion, tapi kita tidak perlu khawatir karena sebagai kompensasi kita akan punya serangan mematikan terhadap raja putih. Kita harus melanjutkan kuda makan kuda. Benteng makan menyerang kuda, dan kita harus mengambil waktu mempertahankan kuda dengan C6. Setelah ini langkah terbaik putih adalah pion D4. Dan kemudian kita akan mulai menyerang dengan gajah D6. Setelah benteng menyelamatkan diri, menteri ke H4 dan kita langsung mengancam pion. Langkah terbaik putih adalah pion G3. Dan saya sudah membahas varian ini panjang lebar di video tentang martial attack. Anda bisa mencarinya. Tapi dalam video ini kita akan membahas langkah yang dimainkan oleh Alfonso Torres. Dan kemungkinan besar juga akan Anda temui dalam permainan Anda, yakni pion ke H3. Jika lawan Anda memainkan langkah ini, maka itu berarti dia sudah kalah. Karena Anda punya langkah pengorbanan gajah makan pion. Putih di sini punya dua kemungkinan langkah. Pertama, G3 melewatkan pion dan menyerang menteri. Anda harus membalas gajah makan pion. Karena setelah pion makan gajah, menteri makan pion skak, dan skak mati langkah berikut. Langkah yang kedua adalah seperti yang dimainkan oleh Alfonso Torres, yakni pion makan gajah. Menteri makan pion. Kemudian dilanjutkan dengan gajah E3. Dan Fernandez Andrade langsung menghukum gajah H2 skat. Putih menyerah karena sesudah langkah satu-satunya, yakni raja H1, gajah ke G3 skat, raja G1, dan kuda makan gajah mengancam skakmat. Pion makan kuda, lalu menteri skat, raja bergeser, dan skakmat.